Kali ini gua pengen bahas laptop monster dari Asus. Prosesornya udah pakai Ryzen 9 yang ada X3D-nya di belakangnya. Itu kenceng pol. Mau tahu sekencang apa laptop satu ini? Dan kira-kira bisa tembus berapa FPS di game kompetitif? Ini dia, ROG Strix Car 17 X3D. Tampak depan ini laptop kelihatan banget kan, ganas dengan ada logo ROG-nya yang menyala gitu. Desainnya sih cukup simple, tanpa ada aksen warna merah seperti laptop gaming kebanyakan ya. Tetap bisa menunjukkan kesangaran si laptop ini sih. Dimensi laptop ini tuh ada di 39,5 kali 28,2 kali 34 cm. Yang buat laptop ini tuh jadi kerasan gede ya, dan punya layar di 17,3 inch yang punya kualitas di WQHD 2560 x 1440 yang artinya 2K ya. Dengan aspek rasio di 16:9 IPS level, dengan keakuratan warnanya di DCI-P3 sih udah 100% tuh. Udah cocok banget mau dipakai editing sih. Nah, untuk respon time dari layarnya ini juga udah 3 millisecond, dan refresh rate-nya juga udah 240 Hz. Ya, udah kompetitif banget lah ini layar sih. Karena lebar ya ini laptop ya. Jadi keyboard ini itu kerasa cukup luas dan gak dibikin compact gitu. Seperti laptop gaming kebanyakan yang bikinnya kan suka mepet-mepet kan. Nah, ini enggak gitu. Typing feel-nya juga udah cukup berasa karena travel distance-nya itu enggak rendah-rendah banget. Soal webcam, laptop ini cukup dibilang sempurna karena webcamnya ini punya hasil yang cukup jernih menurut gua. Kayak beberapa laptop gaming kan suka skip ya soal bagian ini, tapi di ROG enggak skip ya. Menarik. Ya, begini hasil suara yang bisa dihasilkan dari ROG Strix. Apa serinya ya? Cukup panjang pokoknya yang seri X3D-nya ini ya. Bagaimana menurut kalian hasil suaranya? Dan gua juga pasang noise, kipas angin di arah sana, di belakang situ deh pokoknya. Biar bisa tahu lah bagaimana hasil suaranya. Menurut gua sih ini cukup bagus ya buat sebuah webcam ya. Di sisi storage juga nggak ketinggalan, laptop ini udah dibekali 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 yang kita tes speed rate-nya itu ada di 7409 MB per second dan write-nya di 6593 MB per second. Soal booting dan loading game ini bukan masalah lagi dengan laptop satu ini. Ya, SSD-nya sih udah kenceng banget. Ngomongin game ya tadi ya, sekalian aja deh gue pengen bahas daleman atau mesin dari laptop monster ini. Prosesornya itu pakai AMD Ryzen 9 7945H X3D, 16 core dengan 32 thread yang TDP-nya tuh up to 55 watt. Udah hampir full power sih. VGA-nya itu juga gak ketinggalan, udah pakai RTX 4090. Ingat, ini prosesornya tadi itu yang ada X3D-nya, bukan 7945H biasa ya. Jadi ini performanya jauh di atasnya. Kalian butuh bukti? Ini nih, kita tes di Cinebench R23. Hasil di multicore-nya tuh ada di 31.430 poin dan single core-nya ada di 1932 poin. Untuk Blender 3D BMW, CPU-nya cuma butuh waktu di 1 menit 14 detik, sedangkan GPU-nya cuma 5 detik, coy. Nah, kita juga tes beberapa hal seperti 3D Mark. Kita kasih beberapa cuplikannya, kalian bisa lihat hasilnya ini ya. Tapi sebenarnya gak bisa kita bilang monster kalau nggak ngetes ngegame gak sih? Nah, jadi kita juga tes game AAA yaitu Spider-Man Miles Morales yang sempet hype di masa itu. Di settingan very high, DLSS-nya udah di quality, bisa hasilkan di minimal ini ya 200-an FPS dengan kan bergelayutan di setiap kota yang rendering terus gitu ya kan. Ini laptop masih tetap kenceng-kenceng aja. Nah, kita juga tes dengan game yang CPU banget nih, yaitu game kompetitif Valorant. Nah, di Valorantnya ini bisa dapat average FPS di 600 sampai 700. Ini untuk settingan low sih. Nah, dengan performa sekencang itu, tentunya soal baterai juga kita penasaran seberapa lama. Rupanya pas kita tes di PC Mark 10 itu hasilkan di 2 jam 30 menit dengan settingannya itu di silent dan juga baterai saver tuh. Cukup sebentar sih, tapi mengingat mesin yang cukup monster kita nggak bisa bilang ini laptop bisa tahan lama ya, karena
butuh daya yang cukup banyak ya. CPU-nya sendiri bisa up to 55 watt gitu. Hampir kelupaan soal port tadi, harusnya gue bahas port tuh di awal, tapi ini lupa ya kan. Portnya di laptop ini sih sebenarnya udah cukup oke dan lengkap ya. Ada di 3,5 combo jack audio, terus ada satu HDMI 2.1 FRL, terus ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang udah support DisplayPort, Power Delivery dan juga G-Sync. Nah, yang satu lagi ini juga ada USB 3.2 Gen 2 Type C yang cuma support di DisplayPort dan G-Sync aja, jadi nggak ada Power Delivery-nya. Terus juga ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A dan juga satu 2,5G LAN port. Ini yang paling asik ya, tentang harganya ini di kisaran ya 59 sampai 60 jutaan di Indonesia. Dan gue sih ada nemu toko yang trusted nih, harga yang cukup oke sih menurut gue, mengingat dia bawa spesifikasi monster dengan GPU yang udah 4090 gitu. Ya ini bisa temani kalian 4 sampai 5 atau mungkin 6 tahun ke depan ya. Karena gua aja pakai RTX 3050 ini bisa tahan 4 tahun, 3 tahun gitu. Kayak perkembangan GPU ini masih bisa ngikut gitu. Gue masih bisa main Valorant gitu ya, atau game-game AAA lainnya masih bisa gitu. Dan apalagi laptop satu itu ya kan, dia pastinya bisa 6-7 tahun ke depan mungkin bisa masih tahan gitu. Jadi kayak sekali bayar untuk investment ke depannya gitu. Menarik kan? Ya udahlah, segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Mike pamit undur diri. Bye bye.